teman-teman, selamat datang kembali di Kopi Podcast Oceanografi. Dari ombak menuju otak. Oke teman-teman, kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat spesial ya. Sangat membangga-banggakan kita teman-teman. Siapa lagi kalau bukan? Hai, aku Ken Dedes dari Oceanografi 21. Nah, tadi nama saya Alex Stefan dari Oceanografi 2022. Oke teman-teman, kali ini kita bakal membahas sejarah kehidupan Kak Ken Dedes selama di Oceanografi, selama survive. Dan sekilan Kak Dedes sekarang udah sedang sidang akhir ya. Sibuk apa nih Kak? Coba boleh dijelasin dulu Kak. Sibuk beresin TA, draft. Berarti udah bentar banget lagi ya Kak ya? Iya bener lagi tahap lagi. Oke, jadi teman-teman seperti yang kita tahu udah ada di Kenback question box juga waktu di Instagram bahwa Kak Ken Dedes ini pernah menjelajahi samudra bersama Ocean X teman-teman. Ini ada Ocean X, coba dijelasin dulu deh Kak. Ocean X itu apa sih Kak? Kira-kira? Nah, jadi Ocean X itu semacam non-profit organization yang dia tuh punya semacam kayak kapal riset tercanggih di dunia ini. Kayak sejauh ini dia yang cukup canggih gitu, dan dia biasa udah melakukan riset-riset ke berbagai lautan di dunia gitu. Oke, keren banget ya. Aku mau tahu nih Kak, awal mula Kakak tahu tentang Ocean X tuh atau tertarik untuk join di Ocean X tuh kira-kira apa sih Kak? Nah, oke. Jadi waktu itu Ocean X pernah ke ITB waktu bulan September 2023 lah sekitar itu. Ada acara apa tuh Kak? Kayak acara apa ya? Kayak dia mendatangi aja ke Seminar ITB. Ya, gitu. seminar gitu. Nah, ada seminar. Terus di situ kayak ini kayaknya kalau bisa seminar situ keren banget kan. Padahal kayak cuma mimpi doang tuh. Terus sempat diwawancara juga sama orang Ocean X pas habis acaranya, kayak kesan-kesan sama seminar apa, terus kalau ada kesempatan untuk sana gimana gitu, kayak wah mau banget dong kalau ada ya gitu. Tapi kayak waktu itu mesti mikirnya kayak mungkin nggak mungkin sih, soalnya itu kayak keren banget, susah pasti masuknya kan. Nah gitu, tahu gitu pas bulan apa ya, kayaknya pertengahan Februari deh, Maret ya 2024 tuh ada info tuh di grup akademi OC, ada kasih itu ngirim tentang info Ocean X. Wah ini kayak yang kemarin datangnya ke ITB kan, terus kayak kayaknya menarik deh kayak buat dicoba gitu kan. Di situ aku udah benar-benar tertarik sih, udah kayak benar serius ngerjain persyaratan pendaftarannya, kayak mulai bikin video, terus bikin esai singkat. Dan itu waktu itu lagi UTS, nah jadi agak chaos sedikit dan lagi bulan puasa, jadi aku waktu itu jadinya deadline juga sih. Oke, berarti start dari mereka iseng nih. Kita nggak tahu informasi, mereka datang ke ITB seminar. Kakak kepo, kakak wawancara mereka gimana perasaan mereka saat Ocean X. Kakak punya rasa ingin ikut juga, ingin join juga di Ocean X. Oke Kak, karena tadi sebelumnya kita punya question box nih teman-teman di Instagram. Kita tuh buat menyediakan teman-teman dari Instagram sendiri yang ingin bertanya tentang Ocean X sendiri atau Kak Ken Dedes. Nah ini ada pertanyaan nih Kak dari Drill Zaki dan Revazar. Nah kira-kira tadi udah di-spill dikit nih sebenarnya. Bisa ceritain nggak Kak proses syarat seleksi dan persiapannya? Oke, jadi seperti yang aku udah bilang tadi, sebenarnya persyaratannya itu awalnya dari sebuah form di website. Itu isinya kayak data diri biasa, kayak persyaratan untuk kamu mendaftar data diri, terus ada CV, ada kayak video sama essay singkat. Mungkin yang agak weird tuh video sih, karena kan kadang kan suka males ya begitu, tapi itu salah satunya. Nah udah gitu, udah sih sebenarnya nggak ada ditanya persyaratan harus bisa bahasa Inggris, maksudnya kayak hasil tes bahasa Inggris nggak ada. IELTS atau apapun nggak ada tuh ya. Oke. Nah kayak cuma ditanya tingkat
poin-poin penting. yang Ya, ada oke. kamu pelajari sebelum wawancara. Nah, di situ udah aku pelajarin hal itu dan ditambah lagi sama apa ya kayak aspek-aspek wawancara di tempat kerja awal gitu Iya, kan. iya, iya. Soalnya yang keluar cuma yang di email itu. Oke. Tadi gimana tuh Kak? Wawancara gimana? Oke, setelah wawancara udah sih submit, nah udah itu nunggu sekitar apa ya kayak seminggu 2 minggu baru ada pengumuman akhirnya di email. Segala pengumuman info tentang proses seleksi itu dikirimnya lewat email. Oke. Udah, habis itu ada tahap lagi nggak? Udah ada sih paling kita sempat ada kayak onboarding itu 2 kali. Pertama sama kayak segeneral YEP yang 5 sama 6. Oh jadi FYI aku tuh YEP 6, YEP 6. Jadi di YEP itu kayak batch atau gimana tuh Kak? Iya kayak base gitu. Jadi Oke, YEP tuh oke, yang oke. Explorer program yang 6 aku. Jadi setelah onboarding pertama sama yang keseluruhan yang di Indonesia-nya, terus yang keduanya onboarding sesuai kelompok batch-nya itu di F6. Oke. Sip. Nah, dalam tahap pendaftaran nih Kak, kira-kira kan pasti masih kuliah kan? Iya masih Nah, benar. kira-kira untuk izin orang tua, baru kayak pertimbangan-pertimbangan apa yang harus Kakak pikirkan gitu Kak, untuk mengambil proses ini? Oke. Sebenarnya kok aku nggak ada pertimbangan apa-apa sih, langsung gas-gas aja. Terus karena aku tahunya waktu itu kayak program bakal ke lautnya itu sekitar 7 Agustus kan. Nah itu kan emang udah Libur ya? libur. Yang cuma aku takutin waktu itu nabrak sama Suros. Ya. Nah, tapi untungnya yang batch 6 ini dia setelah Suros, jadi untung aman. Oke. Waktu juga menunggu susah kayak ya udah. Sip. Kalau dari ITB sendiri ada berapa orang tuh Kak? Perwakilan dari ITB yang join ke Oceanex-nya berapa? Ada 2. Ada 2 dari Oceanografi. Dari aku kan batch 6. Ya. Nah, satu lagi yang di batch 5 tuh ya 5 tuh ada namanya Adrian. Oh, dari Dari jurusan? geodesi yang angkatan Oh, 1. oke. Keren. Berarti nggak menutup hanya dari oceanografi aja yang mencakup laut, ternyata geodesi juga bisa ikutan ya Kak ya? Betul. Banyak. Sip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Skalista. Kegiatan ekspedisinya ngapain aja sih Kak? Dan sudah ekspedisi kemana saja? Oke. Jadi sedikit info juga, itu emang tahun lalu tuh OceanX lagi kerja sama pemerintah Indonesia. Jadi kayak ada semacam penelitian gitu, dimulai dari Aceh sampai ke sekitar Sulawesi Utara lah. Nah, kalau yang itu kan penelitian tuh yang banyak kan di Sumatera kan dilakuin. Ya. Nah, ketika mereka sampai Jakarta, nah itu tuh dimulainya si yang Explorer program ini, yang batch 5 ini yang jadi kalau kita tuh khusus buat kayak apa ya semacam namanya kan yang Explorer ya, jadi Explorer muda. Penjelajah. Ya, jadi kita cuma di situ kayak belajar tentang apa ya hal-hal yang ada di Ocean X, kayak room tour kapal, terus belajar tentang storytelling. Jadi kita di situ benar-benar belajar gitu, nggak melakukan penelitian apapun. Dan batch pertama tuh, batch 5 tuh Jakarta ke Bali. Nah, aku tuh dari Bali ke Bitung. Selama kurang lebih 5 hari lah di laut. Oke. Gimana tuh Kak perasaannya kan dalam oceanografi sendiri kan udah beberapa kali ada kuliah lapangan nih Kak. Tapi kita nggak terus menerus kan di lautnya, paling beberapa jam lah. Ya. Nah, perbandingan dengan kuliah lapangan dan Ocean X nih, kakak udah berhari-hari nih di laut, kayak gimana tuh perasaannya? Oke, mungkin karena ini kapalnya besar ya, terus dia canggih juga, jadi kita tuh nggak kayak ngerasa dari sebuah kapal yang terbang ambing di laut. Oke, berarti kapalnya lebih stabil ya Kak ya? Iya kurang lebih, karena kan ukurannya lebih besar, terus fasilitasnya canggih juga, jadi meminimalisir. Dan tapi ada waktunya pas kita lewat laut Banda tuh, itu gelombangnya emang lagi tinggi lah ya, itu kerasa sih itunya goyangannya sampai kayak aku jalan di tangganya kayak aku kanan kiri gitu, banyak yang melanggar juga. Tapi itu kapalnya kayak benar-benar kita di dalam doang tertutup, atau kita bisa coba melihat keluar juga Kak, gimana keadaan lingkungan luar? Bisa itu ada kayak balkonnya gitu kok keluar.
Oke. Dan kalau aku mau tahu nih kak, teman-teman kakak di Ocean X ini yang ekspor juga dari tadi kan ada anak geodesi nih. Kira-kira dari selain oceanografi ada jurusan apa kak? Ini aku di batch aku ya khususnya ada anak oceanografi, geologi, manajemen. Iya. Udah sih gitu kan. Ada sharing ilmu nggak kayak kakak tuh udah beberapa kali nih tahu misalnya nih garis pantai atau apapun lah yang udah kakak pelajari selama kuliah di oceanografi, ada saling diskusi nggak sama anak manajemen yang bener-bener pure baru joinin ilmu tentang laut atau gimana kak? Pembicaraan diskusi sana itu ngapain aja sih gitu? Oke, jadi di sana ada juga kayak kelasnya gitu, ya mentoringnya gitu. Yang itu ada tentang bahas batimetri, kayak eco-sounder. Kan kita udah belajar ya waktu SLOS apalagi kita udah data batimetri, terus juga belajar tentang oceanografi fisika, jadi fisika oceanografi itu kita dapat juga ya kayak arus, gelombang itu didapetin di situ. Mungkin dari perspektif teman-teman yang bukan atau belum pernah mempelajari hal ini, mungkin juga hal yang baru ya mereka, jadi kayak insight baru gitu. Iya. Jadi saling sharing informasi juga ya kak ya. Oke, sangat menarik ya. Jawaban ini akan menjadi penutup obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di Posi episode selanjutnya. Bye-bye.